Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang confidentiality and privacy controls. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Najwa Kanaya Hindarto dengan NPM Akhir 385 dan teman-teman saya yaitu Sekar Ayu Wahyuning Tias dengan NPM Akhir 049, Kaila Sabita Islamia dengan NPM Akhir 071, dan Juliani Ripka Napitupulu dengan NPM Akhir 383. Nah, jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Protecting Confidentiality and Privacy. Organisasi memiliki beragam informasi yang sensitif, termasuk rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen hukum, dan peningkatan proses. Kekayaan intelektual ini seringkali sangat penting bagi keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual organisasi dan informasi serupa yang dibagikan kepadanya oleh kelompok mitra bisnisnya telah lama diakui sebagai tujuan dasar dari keamanan informasi. Organisasi juga perlu melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pemasok, pelanggan, dan karyawan. Tujuan kerahasiaan dan privasi adalah sama, melindungi informasi sensitif dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. Nah, ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang akan dilindungi. Yang kedua, mengenkripsi informasi. Yang ketiga, mengontrol akses ke informasi. Dan yang keempat adalah melatih karyawan untuk menangani informasi dengan benar. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip privasi, peraturan privasi, dan prinsip yang diterima secara umum. Yang pertama ada GDPR Uni Eropa dan Hukum AS. Salah satu peraturan privasi yang paling ketat dan luas jangkauannya adalah Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR Uni Eropa. GDPR memengaruhi langkah-langkah keamanan organisasi, khususnya proses respon insidennya karena mengharuskan organisasi untuk memberitahu regulator dalam waktu 72 jam setelah menemukan pelanggaran. GDPR juga memberikan sejumlah hak baru kepada individu, termasuk akses ke data yang dimiliki organisasi tentang mereka, koreksi kesalahan dalam data yang tersimpan tersebut, penghapusan informasi pribadi yang tersimpan tentang mereka, dan pencabutan persetujuan untuk menjual atau membagi informasi mereka dengan organisasi lain. Meskipun merupakan peraturan Uni Eropa, GDPR memengaruhi setiap organisasi yang mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang penduduk Eropa, yang berarti mengingat sebagian besar perusahaan berbisnis secara global, peraturan ini berlaku untuk hampir setiap organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip privasi yang umumnya diterima. Untuk membantu organisasi mematuhi berbagai persyaratan secara efektif dari segi biaya, American Institute of Certified Public Accountant dan Canadian Institute of Chartered Accountant bersama-sama mengembangkan kerangka kerja yang disebut Generally Accepted Privacy Principles atau disingkat sebagai GAPP. GAPP mengidentifikasi dan mendefinisikan 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional berikut untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Yang pertama ada manajemen. Organisasi perlu menetapkan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan serta informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. Yang kedua ada pemberitahuan. Suatu organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum pengumpulan informasi pribadi dari pelanggan atau sesegera mungkin setelahnya.
Yang ketiga, ada pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan yang tersedia bagi individu dan memperoleh persetujuan mereka sebelum pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi mereka. Yang keempat, ada pengumpulan. Suatu organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Yang kelima, ada penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi yang telah diterapkan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Yang keenam, akses. Suatu organisasi harus memberikan kemampuan kepada individu untuk mengakses, meninjau, dan memperbaiki informasi pribadi yang tersimpan tentang mereka. Yang ketujuh, ada pengungkapan kepada pihak ketiga. Organisasi hanya boleh mengungkapkan informasi pribadi pelanggan mereka kepada pihak ketiga dalam situasi dan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi organisasi dan hanya kepada pihak ketiga yang memberikan tingkat perlindungan privasi yang sama dengan organisasi yang awalnya mengumpulkan informasi tersebut. Yang ke-8, ada keamanan. Suatu organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dari kehilangan atau pengungkapan tanpa izin. Yang ke-9, ada kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggan mereka dengan menerapkan prosedur untuk memastikan informasi tersebut cukup akurat. Yang ke-10, ada pemantauan dan penegakan. Organisasi harus secara berkala memverifikasi bahwa karyawan mereka itu mematuhi kebijakan privasi yang telah ditetapkan. Pada slide ini saya akan membahas mengenai identified theft. Identified theft atau pencurian identitas adalah tindakan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk kepentingan palsu. Informasi yang disalahgunakan bisa berupa nomor identitas, data kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Tindakan ini umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, terutama dalam bentuk finansial. Ada beberapa jenis identified theft yang umum terjadi. Yang pertama adalah financial identity theft, yaitu penggunaan data korban untuk membuka rekening atau melakukan transaksi keuangan. Kedua, medical identity theft, yaitu penggunaan identitas korban untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang ketiga adalah tax identity theft, yaitu penyalahgunaan data untuk mengajukan pengembalian pajak secara ilegal. Terdapat dua jenis utama enkripsi. Yang pertama adalah symmetric encryption, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kedua adalah asymmetric encryption, yaitu menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan. Enkripsi simetris lebih cepat tetapi memiliki resiko dalam distribusi kunci, sedangkan enkripsi asimetris lebih aman dalam komunikasi tetapi lebih lambat. Secara keseluruhan, enkripsi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan data. Enkripsi melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah, menjaga keamanan komunikasi online, serta mendukung teknologi lain seperti digital signature dan proses autentikasi dalam sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau yang biasa kita kenal dengan sebutan VPN. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi yang aman melalui jaringan publik seperti internet. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan proses enkripsi, yaitu mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu,
VPN juga membentuk jalur komunikasi khusus yang disebut sebagai tunnel. Melalui tunnel ini, data yang dikirim akan tetap terlindungi selama proses transmisi. Dengan adanya sistem autentikasi dan enkripsi tersebut, VPN mampu menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan data. Selanjutnya kita masuk ke jenis dan manfaat VPN. Dari segi jenis, terdapat dua yang umum digunakan. Pertama adalah SSL TLS VPN. Jenis ini biasanya digunakan melalui browser dan sering dipakai dalam aktivitas seperti internet banking atau e-commerce karena mudah diakses tanpa perlu instalasi tambahan. Lalu yang kedua adalah IPsec VPN. Jenis ini bekerja pada lapisan jaringan dengan mengekskripsi seluruh paket data sehingga memberikan tingkat keamanan yang lebih kuat dan menyeluruh. Kemudian dari segi manfaat, VPN memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama adalah menjaga data privasi, yaitu melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Lalu yang kedua, memungkinkan secure remote access sehingga pengguna dapat mengakses jaringan organisasi dari lokasi yang berbeda dengan aman. Dan yang ketiga adalah menjaga data integrity, yaitu memastikan data yang dikirim tidak berubah atau dimodifikasi selama proses pengiriman. Selanjutnya ada perbedaan hashing dan enkripsi. Pertama, hashing itu tidak bisa dibalik dan hashing digunakan untuk menjaga keutuhan data. Sedangkan enkripsi itu bisa dikembalikan ke bentuk semula dan digunakan untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi pada slide ini saya akan membahas tentang hashing. Apa sih itu hashing? Hashing adalah proses mengubah data menjadi kode unik yang disebut hash atau message digest. Jadi berapapun ukuran datanya, hasil hashing akan selalu memiliki panjang yang tetap. Contohnya seperti algoritma SHA-256 yang menghasilkan 256 bit. Selanjutnya ada karakteristik hashing. Hashing memiliki beberapa karakteristik penting dalam keamanan data. Pertama, hashing bersifat satu arah, artinya tidak bisa dikembalikan ke data asli. Kedua, perubahan kecil pada data akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. Karena itu, hashing sering digunakan untuk memastikan integritas data. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai blockchain. Apa sih itu blockchain? Nah, blockchain itu adalah sistem penyimpanan data berbentuk rantai blok yang saling terhubung. Nah, data di dalam blockchain tidak dikontrol oleh satu pihak saja, melainkan tersebar di banyak komputer sehingga lebih aman dan transparan. Nah, di sini ada proses blockchain. Proses pembentukan blockchain dimulai dari hashing data. Kemudian, hash digabung menjadi satu, lalu dilakukan proses mining dengan mencari node. Setelah itu terbentuk hash yang valid dan menjadi sebuah blok baru. Selanjutnya ada keamanan blockchain. Jadi blockchain itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi jika satu data diubah, maka hash akan berubah dan rantai menjadi tidak valid. Hal ini membuat manipulasi data mudah terdeteksi. Jadi kesimpulannya, hashing, digital signature, dan blockchain saling berkaitan. Hashing digunakan untuk menjaga integritas data, sedangkan digital untuk memastikan keaslian, dan blockchain untuk menjaga keamanan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai digital signature. Apa sih itu digital signature? Jadi digital signature itu adalah tanda tangan digital yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu dokumen asli dan tidak berubah. Nah, digital signature ini dibuat dengan menggabungkan hashing dan enkripsi sehingga aman digunakan dalam transaksi digital. Selanjutnya ada proses pembuatannya. Proses pembuatan digital signature itu dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, dokumen diubah menjadi hash, kemudian hash tersebut dienkripsi menggunakan private key. Nah, hasil akhirnya adalah digital signature. Selanjutnya ada proses verifikasi.
Untuk memastikan keaslian dokumen, dilakukan proses verifikasi. Dokumen akan dihas kembali, lalu tanda tangan digital dibuka menggunakan public key. Jika hasil has sama, maka dokumen tersebut valid. I just had to let you know you're